있을까? 가장 큰 별이 보이는 우리 동네, 따뜻한 햇살 꽃이 피는 봄에 그댈 위로해요, 그댈 사랑해요, 그대만의 노래로 두루두두두루루루. Halo Bang, saya mau nanya-nanya nih. Sebelumnya Bang, kalau boleh tahu nama Bang siapa ya Bang? Ya, nama saya Muhammad Adukani. Gini Bang, selama ini kan udah beberapa bulan nih kita mengalami masa di mana kita tuh sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Nah, beberapa orang mengalami WFH, work from home, bekerja di rumah. Nah, untuk Abang sendiri kan profesi Abang sebagai driver Gojek online nih kan. Nah, buat Abang sendiri dampak dari COVID-19 ini gimana Bang? Ya, kalau dampak paling terasanya itu kayak kurangnya konsumen yang biasanya kita dari anak sekolah atau anak kuliah yang biasanya naik Gojek. Nah, ini kayak nggak ada lagi, kalaupun apapun nggak banyak juga. Maksudnya terasa kali lah karena driver Gojek pun udah banyak gitu Pak. Oh gitu ya. Terus Bang, ini agak privasi sedikit ya Bang ya. Kalau misalnya nih Bang, kalau kita kalkulasikan dari pendapatan Abang sebelum COVID sendiri dan pas terjadi COVID itu, kira-kira ada penurunan yang sangat signifikan nggak nih Bang? Ya pastinya nggak, karena sebelum COVID itu kan ya biasanya kalau saya dulu sebelum COVID itu bisa dapat 100 atau 150 per hari. Jadi sekarang nyari 100 saya agak susah deh Pak. Karena kan itu kan kalau 100 itu mungkin dari pagi sampai malam dulu. Berarti memang benar-benar terasa kali ya Bang ya, semenjak COVID ini pendapatan sangat menurun ya Bang ya? Iya, terasa kali Pak. Karena ya gitu, orang kan di rumah dan kita nyari duit di jalan, jadi nggak ada konsumen, kita pun nggak ada penghasilan gitu Pak. Nah, Abang kebetulan driver Grab ya Bang ya? Gojek Pak. Gojek ya? Iya. Nah, di Gojek kan juga ada fasilitas GoFood tuh. Nah, untuk konsumen GoFoodnya sendiri dari sebelum COVID sampai COVID ini menyerang juga ada penurunan kah? Ya ada juga lah, banyak juga. Ibaratnya kan lagi sama-sama susah, jadi pun orang kan mikir untuk mengeluarkan duit. Jadi ya kerja apalah banyak juga lah tentunya Pak. Biasanya hari liburan nih atau weekend nanti kan punya ini nggak ada, maksudnya nggak banyak lagi. Oh gitu Bang. Jadi Bang, untuk kedepannya nih Bang, apalah yang Abang harapkan dari masa pandemi ini, harapan Abang agar perekonomian dan pendapatan Abang itu membaik di masa-masa COVID yang kita nggak tahu nih kapan berakhirnya? Ya gimana ya, walaupun kita minta bantuan juga pemerintah pun kan lagi susah juga ibaratnya kan. Ya kalau ya saya berharap sih semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi kehidupan itu kayak jadinya normal aja, biasa aja pun kayak pendapatan kita pun jadinya sama gitu, nggak berkurang gitu. Oh gitu ya Bang ya. Makasih ya Bang ya sudah memberikan pengalaman Abang selama mencari nafkah di tengah pandemi ini. Semoga rezekinya lancar terus ya Bang ya. 하늘바라기 하늘만 멍하니 가장 큰 하늘이 있잖아. 그대가 내 하늘이잖아. 후회 없는 삶들, 가난했던 추억 날 행복했다. 약해지지만 빗속을 걸어도 난 감사하니까. 아빠야 어디를 가야 당신의 마음처럼 살 수 있을까. 가장 큰 별이 보이는 우리 동네. Halo Bang. Halo, Bang, kalau boleh tahu namanya siapa ya Bang? Diki Ramayadi Kak. Ini Abang bagian penjualan dari Honda ya Bang Ya, ya? kita sebagai penjualan sepeda motor Honda Kak, bagian Eh. lapangan. Ya
Bang, udah kira-kira udah berapa lama Bang kerja di sini Bang? Udah 4 tahun kak. 4 tahun ya Bang ya? Iya. Nah, ini Bang mau nanya. Ini kan kita lagi masa pandemi COVID-19 nih Bang. Ya. Untuk Abang sendiri nih, selama COVID-19 mewabah di Indonesia, Ya. kira-kira apa sebagai tenaga marketing itu penjualan Abang bagaimana ya semenjak COVID ini? Apakah Abang mengalami penurunan secara signifikan atau malah biasa aja? Kalau menurut saya sih kak, selama pandemi corona ini penjualan semua pihak marketing itu turunnya pun nggak drastis sekali. Nah, seperti macam jualan target bisa 10 ya dapat 4 unit, 5 unit setengah dari target lah kak. Itulah karena pandemi ini. Kalau tidak pandemi ya mungkin penjualan di sebulan ya sebulan target terus 10 unit sampai 15 unit kak. Itulah dari saya kak, menurut saya kak. Nah, dari tempat kerja Abang sendiri nih Bang, selama COVID, bagaimana menyikapi penjualan yang menurun itu? Ya kalau dari saya sih kak, cara menyikapinya ya terus berusaha aja lah kak, supaya masa ini tetap berakhir gitu kak, dan tidak ada lagi yang pandemi COVID-19 pak. Nah gitu aja, penting tetap dia berusaha aja, tetap cari berkas lah, kemanapun berada ya tetap ditempuh kan gitu, biar tidak terjadinya penurunan drastis. Berarti ibarat kata kita tetap jemput bola lah ya Bang Tetap ya? cari bola kita kak, jangan nunggu bola, kita cari bola, kemanapun kita berada kita tetap pergi. Gitu ya? Ya. Jadi Bang, menurut Abang harapan Abang lah agar kita ini tetap bertahan di masa pandemi ini hingga nanti pandemi itu berakhir, apalah harapan Abang? Nah harapan kita ya semoga pandemi ini cepat berakhir, semoga penjualannya menjadi tetap stabil. Nah atau target kita selalu tetap tercapai kan gitu. Kalau tidak tercapai ya pasti kita bakalan pengurangan karyawan juga ya kak. Baiklah Bang, terima kasih Bang atas wawancaranya. Sama-sama kak. Semoga penjualannya tetap stabil dan mungkin akan ada peningkatan setelah Amin. pandemi ini berakhir ya Bang ya. Amin. Terima kasih Bang. Oke sama-sama kak. Ya. 가장 큰 별이 보이는 우리 동네 따뜻한 햇살 꽃이 피는 봄에 그댈 위로해요 그댈 사랑해요 그대만의 노래로 따뜻한 바람이 부는 봄날 그대와 이 길을 함께 건네 아련한 내 맘이 겨우 닿는 곳에 Hai adik-adik. Halo. Nih kakak nih mau nanya-nanya nih, kebetulan ada tugas dari kampus. Sebelumnya kakak nanya nih nama kalian ya, dari yang paling kiri dulu nih. Namanya siapa? Yulia Ramadhani, Yulia Ramadhani. Sekarang sekolah di mana dan kelas berapa? sekolah MA Awaslia kelas 10. Nah kalau yang tengah ini namanya siapa? Diana Puspitasari, Untuk Dek Diana nih sekarang sekolah di mana dan kelas berapa? kelas 12, sekolah di SMK Negeri 7 Medan. SMK Negeri 7. Yang satu lagi Nurwidia Ningsih, sekolahnya di Madrasah Alia Mualimin Unifa Medan, kelas kelas 12. kelas 12. Nah aku mau nanya nih sama kalian bertiga ya. Selama ini kan kita lagi menghadapi masa pandemi COVID-19. Nah kira-kira udah berapa bulan ya? Terhitung dari Maret dan sekarang Juli nih kita masih mengalami wabah pandemi COVID-19. Kita tuh disuruh belajar di rumah kan, terutama buat kalian yang masih sekolah dari tingkatan TK sampai SMA. Nah, selama COVID-19 ini yang kalian disuruh belajar di rumah, kira-kira keluh kesah kalian itu apa? Mungkin aku bisa tanya dari yang baru masuk SMA dulu kali ya. Pasti kan baru tamat SMP ya kan? Nah, keluh kesahnya apa nih buat Dek Yuli selama COVID-19? Bosan gitu. Bosen? Cuman bosen aja? Kalau dari nerima pelajaran kemarin kan pasti kan ikut UAS dan UN kan pasti dari online kan? Nah, itu kira-kira ada kendalanya nggak di saat mengikuti UAS dan ujian nasional online? Nggak tahu ya. Nah, kalau untuk yang kalian nih udah kelas 3 nih kan, naik kelas 3 nih, berarti kemarin juga ujian semesterannya online juga ya kan? Nah, buat di SMK 7 sendiri ini kan
terkenal sekolah negeri kan. Aku juga dengar sekolahnya lumayan favorit juga untuk sekolah kejuruan. Nah, kendala dari yang dialami Dek Dian sendiri selama COVID-19 belajar di SMK 7 itu apa? Kendala itu kayak ya kesulitannya selama belajar online. Ini Kak, yang nggak enaknya itu pelajaran harus ngirimnya dari online, sedangkan jaringan belum tentu ada dan paketnya pun belum tentu banyak. Kadang tiba-tiba mati dan kadang tiba-tiba juga habis paket. Di situ saya tidak mempunyai uang. Saya pun bingung harus ngirimnya bagaimana, dan mau ngirim dari laptop pun kadang tidak mempunyai paket. Nah, kalau untuk De Nurwidia nih, kendalanya atau keluh kesahnya selama wabah COVID ini itu apa? Dari proses belajar, kira-kira apa? Kalau menurut saya nih Kak, kan kalau misalnya kita belajar langsung itu kan kayak tatap muka sama guru. Kayak rasanya itu tatap muka langsung sama guru kalau diajarin sama yang nggak kayak daring gitu beda gitu Kak. Kayak berkahnya itu pun kayak beda. Terus pun kadang kan kalau misalnya kita belajar langsung aja belum tentu ilmu itu masuk ke otak, apalagi daring gitu kan. Terus ditambah lagi kayak kuota itu kan kita dari diri kita sendiri kayak masing-masing gitu kan. Sekolah juga masih ngasih harapan juga gitu kayak bantuannya itu bakal dikasih info tapi belum juga dikabarin gitu kan. Terus kalau di sekolah ini kan kayak jumpa kawan, kayak lebih enak sekolah aja lah gitu, langsung dipelajari. Jadi nih aku nanya ya, menurut kalian bertiga nih kalau suruh milih sekolah tatap muka langsung atau sekolah melalui daring? Tatap muka. Kenapa? Enak gitu. Karena lebih seru dan jumpa teman-teman dan lebih paham dengan guru apa yang dijelaskan. Lebih paham. Nah, di antara kalian nih di sekolah kan pasti ada kegiatan ekskul nih kan ya. Nah, kira-kira nih siapa yang ikut kegiatan ekskul di sekolah? Cuman Widya ya? Nah, berarti bagi Widya nih selama COVID ini kita aja sekolah biasa aja diliburin di rumah gitu kan, daring ya kan. Jadi ekskul juga pasti nggak jalan dong. Nah, dari ekskul yang adik Widya ikutin, kalian tuh gimana cara tetap jaga silaturahmi selama COVID? Kami kadang dia ada belajar kayak di ekskul itu ada materi-materi juga kan Kak. Terus ada ini juga lah kayak daring juga, kayak apa ekskul itu dari daring tapi kan kayak nggak ini gitu. Jadi tetap kayak kurang memuaskan lah ya. Oke. Nah, sekarang aku nanya harapan-harapan kalian ke depannya dalam menghadapi wabah COVID-19 ini ataupun saat nanti kita ini sudah mulai menghadapi masa new normal. Aku mulai dari Yuli ya. Yuli harapannya apa? Bisa jumpa kawan gitu. Berarti harapannya tuh pengen sekolah itu normal lah ya, tatap muka langsung ya, biar bisa jumpa teman-teman, biar bisa diskusi langsung sama teman-teman. Nah, untuk Dek Dian harapannya apa? Ya kalau bisa itu uang sekolah itu dapat subsidi entah berapa persen gitu, jadi uang paket pun juga tidak banyak mengeluari gitu, jadi uang sekolah itu. Jadi harapan saya Kak, kalau bisa itu uang sekolah harus dapat subsidi, jadi kita pun enak gitu kan, jadi nggak bolak-balik banyak pengeluaran daripada pemasukan. Itu aja. Terus selain masalah uang sekolah nih, berarti kan ngarepnya nih sekolah tuh kayak ngasih diskon lah ya, kayak separuh minimal ya, kayak dipotong 30% gitu kan. Berarti sebenarnya nih Dek Dian sendiri ngerasa ya pengeluaran orang tua tuh semenjak COVID itu bukan semakin menurun, malah semakin banyak ya sebenarnya daripada pemasukannya. Nah, kalau untuk Dek Wiwit sendiri nih harapannya apa? Harapannya kan kayak nggak semua sekolah yang daring kan, ada yang di normalnya datang 3 hari, hari keempatnya enggak. Itu bisa kayak gitu aja gitu, kayak datang ke sekolah tatap muka tapi yang harus ngikuti protokol kesehatan juga, jadi nggak harus terus-terusan daring kayak ada ke sekolah gitu. Jadi supaya nggak bosen juga lah ya, tetap berharap kalian ini ada kelas tatap langsung supaya belajar itu lebih menyenangkan, terus ketemu teman-teman dan lebih nangkep juga lah ya soal belajar. Nah, untuk harapan ke depan nih, masalah COVID ini kalian berharapnya apa?
Ya pokoknya cepat selesai. dan COVID-nya itu hilang gitu kan, biar aktivitas kita itu lancar terusan kegiatan-kegiatannya kayak semuanya. Oke, semoga kalian tetap lancar terus ya sama sekolahnya. Terima kasih. 함께 건네 아련한 내 맘이 겨우 닿는 곳에